Terima kasih dan puji syukur kami Tuhan untuk kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, tertulis dalam Yakobus 1 ayat 17. Kami bacakan untuk kita Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di dalam bahasa Batak, manang di bahasa Batak di Doksomonon, saluhutna silehol-lehon na denggan, nasaw libasa na muliutus, imana ro siya gijang, siyan aman inatiur, naso ulumuba, naso poto agia halino ni hamimibar. Jemaat Tuhan, pemberian berkat atau pemberian kasih karunia yang daripada Tuhan untuk kita sebagai ciptaan dan sebagai pengikutnya. Apakah sudah senantiasa kita syukuri? Apakah kita sudah menyadari bahwa pemberian yang sempurna itu berasal dari Tuhan? Apakah itu pemberian yang sempurna? Pemberian dari Tuhan yang mengartikan bahwa Tuhanlah sebagai pemberi yang mempunyai hak dan kuasa. Kita hanya berkuasa untuk meminta dan memohon, tetapi yang memberikan sesuai dengan kebutuhan kita adalah Dia sang pemberi, yaitu Allah Bapa segala terang. Bagaimanakah pemberian
yang baik tersebut? Bagaimanakah hikmat yang dari atas tersebut? Kalau kita hubungkan dengan Yakobus 3 ayat 17, bagaimanakah hikmat yang dari atas? Hikmat yang dari atas itu, atau pemberian yang dari atas itu, mempunyai ciri-ciri bagi setiap yang menerimanya. Pribadi yang boleh diperkenankan untuk menerima berkat tersebut mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, murni, bahwa dia tidak membuat suatu kepura-puraan, tetapi dia murni dalam arti ikhlas. Selanjutnya dia pendamai. Pendamai itu pembawa damai. Dalam dirinya sudah ada kedamaian, dan dia akan membawa damai untuk sekelilingnya, untuk lingkungan, untuk teman, maupun untuk gereja. Yang berikut adalah penurut. Penurut artinya tidak melawan orang yang suka menurut dan menjadi pengikut. Dalam hal ini kita penurut dan pengikut untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya penuh dengan belas kasihan, suka memberi pertolongan, mengerti akan kesusahan orang lain, mau mengulurkan tangan dalam kesesakan, di dalam penderitaan sesama. Dan yang berikutnya adalah buah-buah yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik. Bahwa hikmat yang kita peroleh, yang boleh kita dapatkan dari Tuhan, itu akan membuat kita berbuah yang baik. Kalau kita hubungkan dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, apa itu buah yang baik atau buah-buah roh? Buah yang akan kita hasilkan ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Yang pertama adalah kasih, selanjutnya adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka sebagai kita pribadi yang telah menerima hikmat yang dari atas, maka kita akan mampu menghasilkan buah-buah yang baik atau buah-buah yang roh. Buah-buah roh. Dan yang terakhir, bagaimanakah pribadi yang telah memperoleh hikmat yang dari atas itu adalah sesuai dengan Yakobus 3 ayat 17, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak memihak artinya kita melihat segala permasalahan itu secara objektif. Kita lihat permasalahan itu, tidak melihat kepada pribadi yang bermasalah. Tidak ada di situ urusan bahwa kita kenal dengan seseorang sehingga permasalahan itu akan menjadi kita nilai secara subjektif atau dari orang per orang. Tapi kita melihat permasalahan itu secara objektif, artinya tidak memihak. Dan yang terakhir, tidak munafik. Tidak munafik artinya kita berani berkata iya dan tidak. Ketika itu benar kita berkata benar, dan ketika itu salah kita berkata salah. Walaupun pasti ada resikonya, tetapi sebagai pengikut Tuhan kita harus belajar untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan buat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan kita semakin memperbaharui diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dari segala terang, semakin mengerti akan keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan, dan pada gilirannya, pada saatnya, maka Tuhan akan memperkenankan kita di dalam permohonan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
nami na di bono gijang, sai pinar badia maguarmu, sai roh maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.